Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa dzurriyyatihi wa jami'a ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal muallifin wal musannifin, wa nakhussu khususan ila Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani, nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Syai'un lillahi lana walahum walahumal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu asyarata. Qala Yahya bin Mu'adin rahimahullah, min a'dhamil ikhtirari indi at-tamadi fid dunubi ala raja'il afwi min ghairi nadamatin wa tawakku'ul qarbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin wantidaru zar'il jannah bi budrin nar wa talabu darul muti'ina bil ma'asi wantidarul jazai bi ghairi amalin wa tamanni 'ala Allahi azza wa jalla ma'al ifrati. Wal maqalatu sadisatu asyarata, maqalah yang ke-16. Qala Yahya bin Mu'adin rahimahullah, berkata Yahya rahimahullah, min a'dhamil ightirari indi at-tamadi fid dunubi ala raja'il afwi. Tipuan yang paling besar menurutku adalah yang pertama, at-tamadi fid dunubi, terus menerus dalam dosa ala raja'il afwi, seraya mengharap ampunan. Dosa itu ada tingkatannya. Maka Ibnu Hajar al-Haytami menyusun kitab yang namanya Al-Kabair. Sa'ad Ad-Dahabi itu juga menulis kitab Al-Kabair. Apa maksudnya Al-Kabair? Al-Kabair adalah dosa-dosa besar. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan itu berbeda. Dosa kecil itu ada kafaratnya. Kita duduk di sini sambil zikir,
apalagi disuguhi taklim, itu mukaffiratun lima bainahuma, menjadi kafarat antara sholat sholat maghrib dan sholat isya. Kira-kira kalau diadu majelis dzikir sama majelis taklim, lebih hebat mana coba? Majelis taklim apa majelis dzikir? Majelis taklim. Kenapa itu coba? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang diutus sebagai mualliman, seorang pengajar. Maka kemudian kita duduk di sini selain dzikir itu juga pikir. Nah, dzikir sama pikir, dua pahala. Nah, dalam kaitan ini disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad, seorang tokoh sufi. Dia mengatakan, kamu kok tertipu? Ketertipuanmu yang paling besar adalah kamu terus-menerus melakukan dosa seraya mengharap ampunan. Dosa itu lawannya tobat, bukan berharap ampunan. Tobat itu artinya berhenti, stop, nggak melakukan lagi. Maka dari itu Ibnu Hajar Al-Haytami sama Ibnu Sa'ad Ad-Dahabi itu kemudian menulis Al-Kabair, memunculkan teori ya, laisal saghair bitamadi wa laisal kabair bil istighfari. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa besar apabila dilakukan seraya bertobat. Loh. Jadi dosa besar itu akan terhapus dengan pertobatan, tapi jangan dilakukan lagi. Itu loh, namanya tobat ya harus berhenti kan gitu. Nah, maka kenapa begini, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dosa itu akan menjadi sebuah kebiasaan kalau dilakukan secara terus-menerus. Ibarat kata, orang itu kalau dalam hadis disebutkan bahwa innal kadiba ya'addi ilan nar, sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan seseorang kepada neraka. Maka seseorang akan disebut pendusta kalau dia terus melakukan kedustaan. Jadi kalau nggak dusta itu nggak enak. Kalau nggak bohong itu nggak enak. Loh, ketika sudah ada rasa nggak enak, lah itulah jadi habit. Jadi perilaku. Bapak-bapak rahimakumullah, kita ini bisa bangun subuh. Kenapa? Itu dilatih. Sampai kemudian nggak pasang beker, nggak pasang alarm, itu 3:30 sudah terbangun sendiri, serasa ada yang bunyi. Karena biasaan pasang alarm. Padahal nggak ada alarmnya. Secara gerak hati jam 3:30 atau jam 3 bangun.
Nah itulah dampak yang kemudian akibat perbuatan buruk. Loh itu bukan hanya pada dalam tataran perilaku, tapi juga membekas di dalam hati. Setiap dosa dilakukan, dititik di dalam kaca hati. Noda. Satu noda lagi, noda. Satu dosa lagi, noda. Wah, akhirnya kebanyakan noda sulit untuk dikinclongkan lagi. Kalau saya itu hati itu kayak semprong. Tahu semprong, Pak? Semprong ya? Bukan semprong lampu, ya anunya lampu, perangkatnya lampu. Jadi kalau ada sentir, biar cahayanya itu bisa terang, itu ditutup semprong. Bapak-bapak pasti tahu lah kan, itu namanya semprong itu kan. Masih ada yang jual enggak? Masih. Lah itu, kalau tidak pernah dibersihkan, itu hitam. Nah, ketika hitam, sangat hitam, sulit untuk dibersihkan. Akhirnya apa? Lampu sentir yang ada di dalam itu tidak bisa menembus kaca itu, kaca semprong. Maka ketika kita tertipu, ya kan, oleh kegiatan bahwa nanti Allah pasti mengampuni, nah, itu adalah ketertipuan yang besar. Loh, kenapa sih tertipu? Begini, Pak. Allah itu mempunyai dua sisi sifat. Ya kan? Satu, adabun alimun. Kemudian dua, ghafurur rahimun. Jadi kalau kita teliti Asmaul Husna itu, pasti 99 itu terbelah menjadi dua. Yang kejam sama yang pengasih. Begitu. Tapi bahasa kita ngomong Allah kejam itu nggak boleh gitu loh. Maksudnya, ya Jabbar, ya kan? Yang maha memaksa. Terus kemudian ya Alim, yang maha mengetahui. Pokoknya sifat-sifat keperkasaan. Ya Aziz, yang maha gagah, yang nggak ada yang mengalahkan. Itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat-sifat kelembutan itu juga ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kelanjutannya manusia itu ada dua cara beribadahnya. Beribadah dengan cara khauf dan beribadah dengan cara roja. Nah, yang cara khauf itu takut banget sama Allah sehingga gak berani melakukan maksiat. Yang cara roja, ya ibadahnya gak begitu rajin, tapi selalu berharap lah kayak gini tuh Allah akan mengampuni. Yang penting aku gak dosa. Alah dosa dikit gak apa-apa loh. Nah ketika sudah ngomong dosa dikit gak apa-apa ini loh, yang kemudian kita ini kadang menyepelekan dosa kecil. Padahal itu dilakukan berulang-ulang. Lah ini yang celaka. Ini yang celaka. Yang penting bagaimana? Kalau untuk standar sekarang, yang penting gak dosa itu sudah dapat pahala. Yang penting gak dosa itu sudah dapat pahala. Kenapa? Ya karena dengan menghindari dosa itu sebenarnya ada kebaikan yang diberikan. Malam minggu waktunya jalan-jalan sama cewek kok malah ngaji. Nah, ini kan anak muda.
Ya akhirnya tapi kemudian ngaji loh. Daripada kemudian jalan-jalan sama cewek yang bukan muhrimnya, akhirnya apa? Akhirnya dapat pahala. Itu yang pertama dari 5 nasihat dari Yahya bin Mu'ad. Wa tawakku'ul qurbi minallahi ta'ala bi ghairi ta'atin. Wa tawakku'ul qurbi, dan menunggu hasil derajat di sisi Allah bi ghairi ta'atin, tanpa ada ketaatan. Orang itu bisa dekat di sisi Allah karena dia mencintai Allah. Mencintai Allah itu melakukan perintah dan menjauhi larangan. Bagaimana cara Allah mencintai kita? Kita mencintai Allah. Nah, cara mencintai Allah bagaimana? Pertama, wajibnya beres. Yang kedua, sunnahnya. Sunnah apa? Gini, orang cinta itu kan sering nyebut, sering berhubungan, sering mengeluh, sering berbisik. Bahkan untuk membuktikan kecintaan kepada Allah, Allah juga menguji manusia. Karena cinta kepada Allah akhirnya sholat. Sholat kemudian ya 8 rakaat tengah malam. Lalu diberi kecintaan atau kebahagiaan, kok enak ya sholat malam. Kok enak ke hati ya kan. Bahagia banget. Terus kemudian zikir itu kok enak ya banget gitu. Kok enak itu ya zikir. Wah, akhirnya ini karena karunia Allah aku dijadikan bisa rajin ibadah. Maka doa setelah sholat yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal itu bunyinya apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku, berilah aku, bantulah aku kemampuan untuk berzikir kepadamu dan beribadah dengan cara yang baik kepadamu. Sehingga apa? Kemudian orang tersebut menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau sudah ngomong cinta kayak gitu, ya apa maunya dikasih oleh Allah. Tapi ya kalau sudah kayak gitu itu biasanya udah nggak doyan dunia. Maunya itu sama sang kekasih. Lah, ada orang yang ingin mencapai martabat kekasih Allah, auliyaullah atau waliullah, itu kok nggak pakai ibadah. Nah, ini kan tertipu namanya. Loh, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau melihat para aulia, saya itu nerjemahin buku sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Namanya Khulasatul Mafakhir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam sejarahnya itu ditulis riyadhah yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sehingga dia menjadi Sultanul Auliya, raja para wali, itu berapa tahun?
20 tahun. 20 tahun. Jadi dia uzlah di padang pasir, wudhu isya untuk subuh. Jadi sholat isya sama subuh itu digabung dalam satu wudhu. Nah, begitu Pak. Ya kan? Itu yang cerita-cerita para aulia kan gitu. Demikian pula Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, wali Allah, ya kan? Itu kalau ibadah justru tidak mau kelihatan orang, nggak mau kelihatan orang, itu, ya kan? Jadi dia tidak mau saat-saat kedekatannya kepada Allah melalui ibadah, dia nggak mau dilihat orang. Akhirnya kalau kholwat, kalau ibadah, dia di bawah tanah. Jadi di rumahnya itu punya tempat untuk kholwat yang turun ke bawah kayak gitu itu, terus dia ibadah di situ, nggak mau dilihat orang. Gitu. Nah, wali-wali itu punya banyak yang namanya keistiqomahan, ya, keistiqomahan. Bahkan dalam sebagian perilaku mereka ada yang disebut dengan wali mulamatiyah. Wali mulamatiyah itu kelihatannya dia nyeleneh, tapi sebenarnya dia itu adalah sedang menyadarkan orang tersebut. Dalam satu contoh misalnya, wali mulamatiyah itu pergi ke bar, tempat jualan minum arak. Yang di situ, ya kan, dia disediakan juga para pelacur. Akhirnya apa? Di situ kemudian seluruh arak itu ia beli. Seluruh pelacur ia sewa. Tapi araknya dikepluin, dihancurin sampai ke lantai, sementara pelacur-pelacurnya dibayar 1 malam untuk libur, nggak diapa-apain. Hingga akhirnya kemudian wali tersebut meninggal dunia dan sudah terkenal orang tersebut, kan gitu kan. Terkenal tersebut, ternyata sang raja mendapatkan ilham dari Allah, kamu harus menghadiri penguburan jenazahnya, gitu. Wali karena sholawat juga bisa. Wali karena sholawat itu juga bisa. Jadi setiap malam itu membaca sholawat 10.000 kali. Nah, kebetulan dia ini wazir Turki Utsmani. Abad 9 diceritakan oleh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab Sa'adatud Darwain. Jadi wali ini adalah wazir, perdana menteri yang punya kebiasaan apa? Baca sholawat 10.000 kali. Ternyata ada orang kesusahan. Kesusahan itu udah utang banyak, nggak bisa makan, sampai perutnya lapar, kemudian baca sholawat. Wah, akhirnya dia sambil kelaparan mimpi bertemu Rasulullah. Datang ke wali itu, datang ke wazir ini, pejabat ini.
Saya menyampaikan salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudmu? Saya punya hutang segini, 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 segini. Berapa? Jumlahnya 10.000 dinar. Apa katanya? Salam dari Rasulullah. Tadi malam kurang 10.000. Tadi malam kurang 10.000. Langsung. Wazir itu apa katanya? Saya juga masih punya anak yang butuh untuk sekolah. Berapa katanya? 2.000 dinar. Apa katanya lagi? Rasulullah bilang suruh buat musola masjid untuk daerah sini. Biayanya 4.000 dinar. Apalagi kata Rasulullah? Sampai kemudian duitnya habis saking cintanya kepada Rasulullah. Wali tapi pejabat. Gitu. Nah, ini yang kemudian harus memotivasi kita untuk ibadah. Nah, ibadah itu kalau cepat, pingin cepat Pak, yang banyak fitnahnya. Pingin cepat, kata orang ya, kata para di dalam Ihya itu Pak, Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, kalau pingin cepat naik derajatnya, carilah ibadah yang paling banyak fitnahnya. Damain orang itu banyak fitnahnya. Damain orang banyak fitnahnya. Nolong orang itu banyak fitnahnya. Gitu. Kalau sekedar ibadah sholat sunnah kayak gitu aja ya, itu mah urusan kita sama Allah. Asal kita ikhlas beres. Tapi fitnahnya yang paling gede itu adalah apa? Damain orang, nolong orang. Itu. Kita lanjut. Wantidaru zat'il jannati bibadrin nari. Wantidaru zat'il jannati, dan menunggu panen surga bibudrin nari, dengan menyebar benih neraka. Ini mah kalau pingin surga ya benihnya harus surga. Kalau pingin neraka ya benihnya harus neraka. Udah jadi konsekuensi. Maksudnya benih itu apa? Amal. Jadi huffatin niron bisyahwat wa huffatil jinan bil makari. Kalau kita ingin masuk surga, perangi syahwat. Ya kan? Kalau kita ingin masuk surga, surga itu dikepung oleh kesengsaraan. Neraka dikepung oleh syahwat. Jadi kalau kita kemudian larut dalam kepungan, maka akhirnya kita kemana akan tahu masuknya. Ya kalau kita terkepung oleh syahwat terus larut, ya akhirnya ke neraka. Kalau kita terkepung oleh kesengsaraan, akhirnya masuk surga. Maksudnya itu apa sih? Ya sengsara itu ya sholat sengsara, ya kan? Puasa sengsara. Maka ada pepatah, sengsara membawa nikmat. Begitu. Selanjutnya wa talabu darul muti'ina bil ma'asi, dan mencari negeri orang-orang yang taat dengan cara maksiat. Itu yang keempat. Yang keempat, ya kan? Maksudnya ya sama dengan tadi. Kalau kita ingin masuk surga, tempatnya orang-orang yang taat, ya jangan maksiat. Loh, apakah kemudian, ya kan, kita ini masuk surga itu dengan amal kita, ataukah dengan rahmat Allah?
Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita ini jangan sampai mempertuhankan amal. Karena ada faktor-faktor non-linier yang kemudian menjadikan ibadah kita tertolak. Ya, kemudian ikhlas saja yang penting. Alah ya Allah, aku ini kayak gini nih ya, Engkau beri kekuatan untuk ibadah, alhamdulillah kan gitu. Lah terus yang ku minta adalah rahmatmu ya Allah. Jangan sampai ibadahku ini justru menjadikan aku orang yang takabur. Karena kadang ada orang itu kemudian sum'ah, ujub kan gitu, hanya karena ibadahnya. Melihat temannya sholatnya gak bener, maka orang tersebut menyalahkan orang-orang. Ini loh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ibadah itu ada batas minimal, ada batas maksimal. Sholat bisa khusyuk itu baik, tapi sholat gak bisa khusyuk itu juga diterima, maksudnya sah. Itu loh. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Atau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sampai sunnah dan rukunnya dilakukan. Tapi ada saudara kita, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet-cepet kayak patok ayam. Ya asal tumak nina gitu saja. Ya kan? Baca doanya nggak begitu lengkap kan. Akhirnya apa? Ya ini suaranya nggak begitu perhatian kan. Akhirnya ya tetap sah kayak gitu. Atau sambil sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya kebiasaan Pak. Baru masuk Islam. Iya karena butuh, iya karena saya. Sah apa enggak kayak gitu? Sah. Asal nggak boleh gini loh ya. Gerak sama dadanya itu nggak boleh. Iya sah saja. Lah terus apakah kemudian ya harus belajar lah kayak gitu. Nah itu namanya kita nggak serius menghadap Allah. Yang benar itu kalau madhab Syafi'i itu ke tempat sujud. Kalau madhab Hanafi itu ke jitoknya siapa? Temannya. Gitu. Ada riwayatnya semua kayak gitu. Kita lanjut. Wantidarul jazai bi ghairi amalin. Menanti balasan tanpa amal. Loh kita ini ibarat dagang Pak di dunia ini. Ibarat dagang di dunia ini. Makanya orang yang nggak kulaan itu nggak bakalan mendapatkan apa yang bisa dijual di akhirat nanti kepada Allah. Innal insana lafi khusrin. Lalu udah dikasih waktu di dunia. Wal asri demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu ya kulaan itu saat di dunia. Loh ini loh, kulaan itu di dunia. Kulaan apa? Kulaan sholat, kulaan zakat, kulaan sodako, kulaan nyekolain anak, kulaan nafkain istri, kulaan nyari nafkah, kulaan semua. Nanti kalau di akhirat biar tidak merugi. Begitu. Lah itu amal namanya. Yang terakhir, wa tamanni 'alallahi azza wa jalla ma'al ifrati. Mengharapkan kepada Allah, ya kan? Mengharapkan kepada Allah ma'al ifrati, disertai sifat keterlaluan. Pak, yang dimuliakan oleh Allah, terlalu itu nggak bagus.
Terlalu itu nggak bagus. Kecuali nggak ada buntutnya. Paham ya? Kecuali sampai nggak punya buntut semua. Abdullah bin Amru bin As itu pernah ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gara-gara apa? Terlalu sregep ibadah, terlalu bersemangat ibadah. Akhirnya apa? Ditegur oleh Rasulullah, inna li zaujika haqqun alaika, bahwa sesungguhnya istrimu punya hak atas dirimu. Akhirnya apa? Udah, datangin istrimu. Ngapain ibadah-ibadah? Aku ini ya juga Nabi. Aku ya sholat ya tidur. Aku puasa ya berbuka. Aku ya puasa ya jima istri. Bahasanya seperti itu. Artinya apa? Jangan terlalu. Ada hak kepada Allah, ada hak kepada manusia. Jadi kalau kita itu mancing ya pulang Pak, jangan nginep di sungai. Ya kan? Maksud saya itu seperti itu, karena mereka itu juga punya hak. Kecuali nggak punya buntut. Kecuali nggak punya buntut. Buntut itu maksudnya apa? Ya anak, ya istri itu. Kalau mereka kemudian nggak kuat, ya kita yang dosa. Ya, jadi kita ini harus memahami. Kalau saya sih tidur di mana saja di masjid, iya nggak apa-apa. Lah, tapi anak istri saya kan gitu. Butuh perhatian, butuh nafkah, butuh duit, butuh beras kan gitu. Ya, itu yang harus dipenuhi haknya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Monggo. Monggo. Waalaikumsalam. Selalu bergesekan saja yang dengan namanya dosa ini. Katanya, mohon maaf, agar bisa menghindar harus tahu dulu siapa Allah dan harus bagaimana kepada Allah. Nah, ini katanya, mohon maaf kalau saya salah mengucapkan, karena saya nggak menghafal. Innani anallahu la ilaha anna wa'budu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Allah yang lain. Maka sembahlah aku. Kemudian lanjutannya akimi sholati li zikri, sholata li zikri. Maka untuk ingat aku, kamu sholatlah supaya kami sering ingat padaku. Nah, apa benar kira-kira hanya itu yang bisa menghindar dari, kalau dosa kecil mungkin bisa, tapi dosa besar kan berarti. Mohon penjelasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ada 7 dosa besar. Yang hadis ini menjadi populer dan menjadi dasar dari dikumpulkannya atau ditulisnya kitab Al-Kabair. Apa saja itu? Ya kan? Apa saja 7 dosa besar itu? Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah 7 dosa besar. Yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua sihir. Sihir. Tahu sihir, Pak? Sihir itu kalau menurut siapa? Imam Fakhrul Razi ada 9 ragam. Sihir yang paling berat, ya kan?
Yang paling mandi itu katanya sihir dengan menggunakan mantra yang mengundang jin yang kuat, Jadi ada jin kroco, ada yang jin kuat gitu. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq. Yang ketiga adalah membunuh jiwa yang tidak bersalah. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan anak yatim hartanya. Maksudnya makan harta anak yatim, pura-pura jadi penyantun, pendiri yayasan, ternyata kemudian hak mereka diambil untuk memperkaya diri. Atau kalau sekarang kan ada santunan yatim atau kemudian yayasan yatim piatu. Nah, kalau dulu anak saudara kita terus kemudian saudara kita meninggal, itu kan yang wajib merawat siapa kira-kira? Loh, kan saudaranya kan, pamannya kan. Loh, ternyata bagian bapaknya dicaplok juga, padahal itu ahli waris dari saudara. Kita terhijab itu kalau belajar waris kayak kemarin, ya kan, gara-gara ada anak itu kita nggak dapat nggak dapat bagian warisan. Watawalli yaumaz zahaf, berpaling atau lari dari medan perang, itu dosa besar. Musuh sudah di hadapan, lah kok kemudian kita lari gara-gara melihat duel yang kalah kuat gitu. Wa qadaful muhsanatil ghafilatil mu'minat, nuduh wanita baik-baik yang kadang salah, ya kan, melakukan selingkuh, nuduh selingkuh wanita atau laki-laki baik-baik yang kadang salah. Ini dosa besar, Pak, jangan sampai dilakukan. Melihat kemudian seorang wanita keluar rumah sendiri, lalu kemudian kita tuduh bahwa itu lagi kencan itu, padahal dia ada kerjaan, padahal sudah izin suami. Jangan sampai kayak gitu. Nah, maksud pertanyaan tadi, jawaban para ulama atau para ustadz akan melihat dari sisi yang berbeda. Ayat yang dibacakan tadi harus makrifat kepada Allah yang pertama, ya kan? Kemudian melakukan sholat. Apakah seperti itu? Kalau sholatnya terus, insya Allah bagus. Dan sholatnya itu ngefek. Ya, setelah melakukan makrifat kepada Allah yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu implementasinya ada di sholat. Asal sholat terus sampai ngefek, kalau di situ waqimus sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, ya kan? Tapi dalam sholat, dalam ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Saya tanya, sholat yang efeknya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar itu kayak apa tuh? Sudah ketemukan? Ayo, sholat yang efeknya bisa tanha anil fahsya'i wal munkar itu kayak apa? Ketemu? Nah, ini yang kemudian harus kita jawab. Sudahkah sholat kita dapat menahan kita dari perbuatan keji dan mungkar? Ayo kita gerayangin diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.